Oke sahabat semua, ini adalah antena log periodik Huawei yang paling bawah, dan di atasnya adalah log periodik Lintratek. Tinggi antena ini kurang lebih 11 meter dengan kabel RG6 20 meter. Ini yang biasa digunakan oleh pelanggan Munir TV dan Munir TV sendiri untuk uji device sebelum diserahkan ke pelanggan. Oke, device yang di dalamnya kita uji adalah Orbit Max, Orbit Pro H2 dan Mercusis MB110 dengan dua antena favorit, log periodik Huawei dan log periodik Lintratek. Oke sahabat, antena yang ketiga ini selain periodik Lintratek dan Huawei, Yagi Grid versi vertikal dan juga yang horizontal. Ini antena yang sering digunakan oleh pelanggan Munir TV dan digunakan untuk uji kali ini di Mercusis MB110 dan Orbit Pro H2 serta Orbit Max H1. Oke, inilah tampilan dari Yagi Grid versi vertikal, tingginya kurang lebih 6 meter dari tanah. Router terbaik yang digunakan oleh pelanggan Munir TV sampai 2024, bahkan yang terpopuler sampai saat ini terbanyak digunakan oleh pelanggan Munir TV 2ND dan juga pelanggan lokal yang ada di klien-klien yang lain. Yang pertama adalah Mercusis MB110. Kenapa menggunakan MB110? Harganya cukup murah, harganya tidak lebih dari Rp700.000. Di bawah Rp700.000 sahabat sudah bisa memiliki router 4G yang support antena outdoor yang sangat kompatibel. Kita pernah mengujinya di jarak 14 km, 12 km, dan 9 km dengan menggunakan antena Yagi Grid versi vertikal maupun horizontal dan juga antena log periodik. Saat ini menggunakan dua antena log periodik Lintratek dan antena log periodik Huawei. Sahabat bisa lihat menggunakan kedua antena yang kita bisa menembak BTS kurang lebih 9 km dan dapat 2 bar performa dan speednya juga lumayan bagus. Harga yang terjangkau, kemudian stabilnya sangat stabil. Menguji bersama dengan levelingnya juga router 4G Huawei Mercusis MB110 tidak pernah blank wifi-nya ataupun diskoneksi dari jaringan 4G ke wifi dalam proses demodulasi untuk sinyal 4G ke wifi-nya. Fungsi routernya juga sangat maksimal, bisa digunakan untuk multimedia termasuk virtual meeting dan juga multimedia game dan lain-lain. Mercusis MB110. Untuk settingannya kita bisa menggunakan aplikasi Mercusis simple, kita bisa lakukan login juga. Jadi kelebihan dari Mercusis MB110 ini adalah peka dalam menerima sinyal 4G di jarak BTS yang jauh. Kemudian yang kedua, kita bisa mengunci band frekuensi lewat aplikasi Mercusis. Oke, itu plusnya. Oke sahabat, Mercusis MB110 ini unlock untuk semua operator. Kali ini kita menggunakan SIM card Bayu, kita juga bisa menggunakan SIM card XL dan kita sudah pernah pakai di XL desa tetangga. Jadi support operator di operator yang ada di sini, Telkomsel dan XL atau Live On kita gunakan pada Mercusis MB110. Oke sahabat, untuk router 4G terbaik dan harganya pun masih lumayan terjangkau, 1 jutaan rupiah, Orbit Pro H2. Pro H2 ini brand dari Huawei B530 yang saat ini kita menggunakan antena Yagi Grid dengan pigtail tunggal. Kita dapatkan 2 bar juga sama dengan Mercusis, namun Mercusis menggunakan dua antena Yagi, antena LPDA, Lintratek dan Huawei. Namun Orbit Pro H2 ini hanya menggunakan 1 antena Yagi Grid versi vertikal dan dapat 2 bar. Kelebihan dari Orbit Pro H2 karena menggunakan brand Huawei, mereka dalam menerima sinyal 4G, kemudian performanya stabil, latensinya juga jika BTS-nya LTS 4G-nya stabil, latensi sangat stabil sesuai dengan latensi dari 4G BTS. Oke, itulah Orbit Pro H2 yang sampai saat ini tahun 2024 di bulan Januari ini masih digemari oleh pengguna router 4G untuk multimedia. Dan kelebihan di sini selain PK dalam menerima sinyal 4G, Orbit Pro H2 juga bisa dilakukan log band frekuensi. Rata-rata karena brand Huawei, kita bisa menggunakan APK Huawei Control Pro untuk log band frekuensi untuk
mendapatkan performa sinyal yang maksimal. Kelemahannya sebagian besar di lock hanya TCL only. Jadi sahabat bisa menggunakan SIM card Orbit, Bayu maupun kartu sakti, Simpati As, dan Telkomsel lainnya. Oke sahabat, itulah Orbit Pro H2 Huawei B530. Oke sahabat, router 4G yang ketiga ini juga banyak digunakan di kalangan middle atau kelas menengah karena harganya lumayan sedikit mahal di 2,6 jutaan lebih, yaitu Orbit Max H1. Orbit Max H1 ini produk dari Soyali, namun softwarenya masih Huawei. Kali ini kita menggunakan indoor atau internal antena, dan Huawei B530 ini sedikit berbeda dengan Soyalink ini. Soyalink B628 ini mempunyai 3 RJ45, 2 untuk LAN dan 1 untuk WAN. Kemudian di bagian yang tertutup ini adalah tempat antenanya. Kita bisa menggunakan pigtail T9 untuk terhubung dengan antena outdoor. Oke, inilah Soyalink B628 yang juga support antena outdoor, dan kita juga bisa menggunakan aplikasi Huawei Control Pro untuk melakukan log band frekuensi. Jadi kelebihan dari Orbit Max H1 ini sudah Cat 12. Mereka dengan Orbit Pro H2 ini baru Cat 7, dan di Mercusis ini Cat 4 atau kategori 4. Namun performa di desa ketiganya sensitif dalam menerima sinyal 4G. Kemudian kita bisa lakukan log band frekuensi untuk mendapatkan performa yang bagus pada band-band tertentu di BTS lokasi kita berada. Oke, Orbit Max H1 Soyalink B628 sudah Cat 12, dan ini juga di lock TCL only, hanya Telkomsel seperti Bayu, kartu Orbit sendiri, kemudian kartu sakti Telkomsel, Simpati yang lain, dan juga kartu As. Itulah informasi untuk sahabat semua, ketiga device yang paling banyak digunakan oleh pelanggan Monet TV sampai saat ini. Dan termurah dan terbanyak yang pertama adalah Mercusis MB110, sahabat bisa lihat. Kemudian yang kedua, ini yang harga tengah-tengah, Huawei B530 atau Orbit Pro H2, dan yang kelas middle ke atas, menengah ke atas itu di Soyalink B628 atau Orbit Max H1. Itulah informasi device yang sampai saat ini masih paling banyak digunakan untuk pelanggan Monet TV 2ND, dan pelanggan-pelanggan atau klien-klien yang lain. Semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.